Waktu kita sampaikan dengan hikmat Tuhan, maka orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi waktu kita menyampaikan dengan hikmat manusia, orang akan berjumpa dengan kita. Orang Kristen gereja harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab apa? Disinilah letaknya kita menemukan hikmat Tuhan. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Percaya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tadi saudara sukacita sekali ya. Kita semua sukacita. Luar biasa. Sungai sukacita mengalir dalamku. Saking semangatnya istri saya memuja, haleluya. Tangannya dibegini-begini. Kena ke kepala saya pikir, jangan sampai ada Tuhan berdiri memberkati saya. Luar biasa. Baik. Hari ini saya sampaikan tentang temukan filenya Tuhan. Ini luar biasa sekali. Temukan filenya Tuhan. Di hari Pentakosta ini kita sedang masuk dalam masa pencurahan Roh Kudus, dan hari-hari ini gereja banyak sekali bicara tentang Roh Kudus. Dan memang sudah waktunya kita doakan supaya Indonesia, seluruh dunia dilawat oleh Roh Kudus. Maka itu hari ini kita pelajari tentang filenya Tuhan. Yohanes, saudara buka dalam Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Baik, kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hebat sekali, luar biasa. Tuhan itu tidak tanggung-tanggung untuk membuat kita gereja orang percaya mengenal Dia, mengerti tentang Dia, memahami tentang kuasanya, memahami tentang rahasia-rahasianya. Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak sembunyi-sembunyikan rahasianya, saudara. Hebat sekali. Dia langsung berkata, ini filenya. Hebatlah Tuhan itu. Seringkali kita dengar khotbah. Seringkali kami kalau sekolah doa begitu disampaikan. Karena kadang ada orang bilang begini, Pak, saya udah dengar penjelasan Bapak. Tapi tadi ada di syuting gak ya? Saya sudah dengar penjelasan Bapak, tapi ada rekamannya enggak ya? Gitu. Lalu saya tanya, kenapa? Iya, takut saya lupa, saya pengen belajar lagi. Itu bagus sekali, tapi gimana ya? Tadi ada rekamannya enggak ya? Puji Tuhan sekarang ini zaman teknologi semuanya direkam.
sekarang juga lagi direkam. Itu file. Gitu? Artinya nanti kalau orang, khotbah kemarin itu boleh saya dengar lagi atau tidak? Tanya sama Pak Martin itu. Ada filenya? Oh ada. Ada filenya. Boleh nggak saya dapat file itu dari push? Ini push yang dari surga, dia bilang ambil saja kau. Ambil saja. Jadi saudara, hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia, saudara. Salah satu tujuannya adalah apa? Tuhan Yesus mau bagi filenya. Nih. Tuhan Yesus bilang begini, selama aku ada bersama kamu. Selama Tuhan Yesus berada bersama murid-muridnya, rasul-rasulnya. Dia lakukan banyak mujizat, perkara ajaib. Dia mengajar. Saya percaya kalau dicatat semua mungkin ini tidak penuh. Alkitab ini tidak bisa. Gitu. Sudah pasti Tuhan itu mengajar banyak hal. Setiap hari selama 3,5 tahun. Bayangkan. Kita duduk ngobrol saja. Kalau ditulis selama 1 tahun, siapa yang bisa tulis loh? Setiap pagi ngobrol sama si A, cerita sama si B. Iya toh? Kita punya hidup selama setahun ini, saudara, kalau ditulis berapa buku kira-kira? Jangan 3 tahun, setahun saja. Atau jangan setahun, 1 bulan saja. Gitu. Wah, 1 memori buku sudah penuh itu. Apalagi Tuhan Yesus hampir setiap hari ketemu orang. Dan harus mengajar, harus melayani, mendoakan orang, usir setan-setan yang sakit disembuhkan. Bayangkan, saya itu sampai kadang-kadang pikir. Mikirnya begini, kita pelayanan begini saja direkam sama Pak Martin, saudara. Coba tanya, capek enggak? Capek. Lagi pula juga pasti, iya sudah berapa file itu kan begitu. Yang kalau dibukukan banyak sekali. Jadi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, ada banyak hal yang rahasia yang Tuhan bukakan. Namun Tuhan bilang kepada murid-muridnya, nanti kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Dan Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan. Kenapa sampai harus diutus Roh Kudus kepada murid-muridnya? Karena mereka tidak mampu mengingat itu secara logika manusia. Memori ingatan manusia terbatas. Dalam mengingat begitu banyak mujizat, begitu banyak pengajaran Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Yang bukan dari hikmat manusia, yang bukan dari hikmat dunia, tapi dari hikmat Allah, saudara. Nah, hikmat yang dari Allah ini, saudara, ada filenya. Dan file itu ada di dalam Roh Kudus. Paulus menemukan, saudara, dalam hidupnya. Dikatakan dalam, ini kita baca dulu. Supaya tidak cepat-cepat. Coba kita buka di dalam. Paulus, iya. Kita buka di dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan seterusnya saya bacakan. Hikmat yang dari yang benar atau hikmat dari Roh Kudus, kalau dalam Alkitab yang satu itu terjemahan saya baca itu di temanya hikmat dari Roh Kudus. Nah, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang
sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, dan seterusnya. Nah saudara, jadi hikmat dikatakan di sini saudara, bahwa Paulus itu berkata bahwa kami memberitakan Injil, kami memberitakan firman bukan dari hikmat manusia, hikmat dunia ini, tetapi dari hikmat Allah. Jadi ternyata saudara ada 3 hikmat. Ada hikmat yang dari dunia, hikmat dari manusia, dari dunia dalam kuasa gelap dan bla bla, itu juga punya hikmat sendiri. Hikmat dari manusia, pengertian kita sendiri, tapi ada hikmat Allah. Nah sebab itu Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus. Sampai Roh Kudus itu turun atas kamu. Nah kalau sudah terima Roh Kudus, kamu akan pergi memberitakan Injil. Paulus mengalami satu pertemuan, satu perjumpaan di mana dia temukan hikmatnya Allah. Nah, ini hebat. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus. Jadi bicara filenya Tuhan. Di mana filenya Tuhan? Yesus berkata. Dalam pembacaan kita tadi, coba kita lihat kembali ayat tadi, di ayat berapa itu? Yohanes, iya. Nah kita lihat kembali. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu dan apa? Mengingatkan. Nah di sini kita lihat bahwa saudara, Yesus sendiri, Yesus mengaku bahwa segala hikmat, pengertian yang Tuhan mau bagikan kepada kita, itu ada di dalam mana? Roh Kudus. Ada di dalam Roh Kudus itu. Inilah yang Paulus alami. Paulus telah berjumpa dengan apa? Hikmat ini. Waktu Paulus mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara, di sini Paulus mempelajari dan dia menemukan dan dia mendapatkan dalam pelayanan bahwa yang dia sampaikan adalah hikmat dari Tuhan. Bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia, penguasa-penguasa dunia atau kuasa gelap, tetapi hikmat yang dari surga. Jadi pentingnya saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus supaya gereja bisa mengerti hikmat yang dari Tuhan. Supaya gereja bisa memberwartakan Yesus menurut hikmat yang daripada Tuhan. Bukan hikmat dunia, bukan apalagi hikmat yang dari setan-setan. Rasul-rasul dalam selama hidupnya saudara mereka mengalami hikmat Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Seorang rasul yang pintar, ahli Taurat yang hebat. Sekarang saudara, cara dia menyampaikan firman, cara dia menemukan berkata-kata, saudara menyampaikan khotbah dan pengajarannya, saudara, dia sendiri berkata bahwa dia sampaikan bukan dengan hikmat manusia. Artinya Alkitab berkata, bukan dengan kekuatan dan keperkasaanku, tapi semata-mata oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan rasul-rasul untuk pertama kali memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bukan dengan kemampuan kepintaran mereka. Inilah yang membuat saudara kenapa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai nelayan. Tuhan bisa pakai saudara Lukas sebagai seorang dokter.
Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kenapa? Karena Injil diberitakan itu bukan lewat kehebatan kita, kepintaran kita, tapi berdasarkan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhanlah yang membuat orang bisa berubah. Hikmat Tuhanlah yang membuat orang bisa bertobat. Orang bisa dijamah oleh Tuhan. Waktu kita sampaikan dengan hikmat Tuhan, maka orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi waktu kita menyampaikan dengan hikmat manusia, orang akan berjumpa dengan kita. Dan orang akan berkata, kau pintar sekali ya. Saya belum temukan orang pintar seperti kau. Tapi kau pintar sekali. Itu karena hikmat diri kita sendiri. Dan akhirnya orang tertarik kepada kita dan bukan kepada Tuhan lagi. Kalau kita sampaikan hikmat berdasarkan wangsit-wangsit yang daripada setan, orang akan tertarik kepada setan. Nah, akhirnya orang bilang begini, dukun di sana hebat ya. Oh, ada setan di sana hebat ya, katanya begitu. Jadi dunia ini saudara ada 3 hikmat ini. Yang akan menggiring manusia, menggiring pola pikir manusia, menggiring kehidupan manusia, kemana manusia pergi. Selama di dunia kalau seandainya manusia itu hanya mendapatkan hikmat dari setan-setan, ya manusia itu seumur hidupnya hanya apa? Ketemu setan-setan. Minta setan memberkati bisnisnya dengan ritual-ritual itu. Kemudian minta para dukun datang. Itu kalau sakit minta sama dukun kesembuhan. Karena dunia penuh dengan hikmat setan-setan. Cerita-cerita dongeng nenek moyang yang menggiring orang kepada setan-setan. Makanya Indonesia ini punya cerita-cerita setan lebih banyak. Makanya orang kesetanan. Tapi yang saya heran juga tidak ada setan itu kemanusiaan, tidak ada. Yang ada manusia kesetanan. Nah sebab itu saudara, pentingnya pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus itu menginsafkan dunia tentang apa? Tuhan. Bukan tentang setan. Nah ini penting sekali. Supaya manusia pola pikirnya, hidupnya itu saudara kembali kepada Tuhan. Cara hidupnya semua kembali kepada Tuhan. Jadi ada 3 pola pikir ini. Ada hikmat manusia yang membuat akhirnya kita lebih tergantung kepada manusia. Kepada pola pikir manusia. Kepada kemampuan manusia. Akhirnya lama-lama ateis tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena dia merasa dia sudah pintar, dia sudah hebat, dia sudah menciptakan segala sesuatu. Ya dia hidup karena dia, bukan karena Tuhan. Dan itu sudah kembali kepada diri sendiri. Tapi pencurahan Roh Kudus ini mengubah segala sesuatu. Pencurahan Roh Kudus mengubah pola pikir manusia di dunia ini. Yang tadi digiring oleh pola pikir setan, yang tadi digiring oleh pola pikir manusia itu sendiri yang tanpa ujung keselamatan. Sekarang saudara, Paulus berkata, aku datang kepada kamu bukan dengan hikmat dunia, bukan dengan hikmat kami sendiri, pikiran kami sendiri. Tapi aku datang kepadamu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya dunia diinsafkan tentang Tuhan. Dunia disadarkan tentang Tuhan. Dan dunia diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Nah saudara, bicara hikmat yang daripada Tuhan salah satunya mewartakan tentang Yesus mati di salib. Untuk menebus dosa manusia. Dan Paulus berkata, menurut dunia, menurut orang dunia, itu adalah kebodohan. Tapi saudara, bagi Tuhan, bagi orang-orang yang mengerti, itu adalah apa? Anugerah, keselamatan yang besar. Nah saudara, jadi di sini saudara, bicara pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, alami kepenuhan Roh Kudus penting sekali. Orang Kristen gereja harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab apa? Disinilah letaknya kita menemukan hikmat Tuhan.
Ada filenya Tuhan di sini. Roh Kudus itu filenya Tuhan. Sampai Yesus berkata, dikatakan di situ saudara, bahwa dalam Yohanes tadi, gitu. Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu. Betul? Kalau kita mau ingat lagi khotbah-khotbah yang lalu, kita buka file. Buka file. Oh. Nah, ini. Mau mengerti rahasia-rahasia Tuhan yang lebih dalam, buka file. Nah, puji Tuhan saudara, kita di tempat ini orang-orang yang suka buka file. Amin. Filenya Tuhan di dalam Roh Kudus. Waktu kita alami kepenuhan Roh Kudus itu, kita sudah terima file. Halo? Siapa yang belum terima file di sini? Habis ini kita berdoa supaya semua terima. Tapi semua sudah terima. Hanya tinggal bagaimana membuka file itu. Ini yang repot. Sudah, seumpamanya sekarang saya minta sama Pak Martin, filenya kasih sama saya. Setelah itu saya bawa pulang, saya taruh aja. Bisa nggak saya mengerti? Bisa nggak saya nonton? Nggak bisa kan? Harus apa? Duduk di komputer, ya toh, dipasang filenya, nonton, baru dengar lagi khotbah. Sudah dengar baru mengerti. Ini bicara persekutuan dengan Tuhan. Jadi orang Kristen sudah kepenuhan Roh Kudus, ngalami kepenuhan Roh Kudus, tapi kalau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, nggak ngerti file Tuhan. Makanya saudara, ternyata saya perhatikan gereja mula-mula tidak terlalu repot. Nggak ada repot-repotnya. Hanya gereja selanjutnya yang bikin repot, terlalu liturgis. Sampai orang tidak terlalu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Gampang sekali gereja mula-mula. Alkitab bilang tiap hari mereka berdoa dan rasul-rasul menyampaikan pengajaran. Luar biasa. Ternyata file itu dibuka lewat apa? Persekutuan dan doa bersama. Udah itu. Ngalir itu. Ngalir hikmat dari Tuhan. Karena jemaat dengan tekun berdoa sungguh-sungguh, file dibuka terus. Rasul-rasul lakukan mujizat. Ngajar juga dengan hebat. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Gampang sekali membuka file rahasia-rahasia Tuhan. Hikmat Tuhan. Gampang sekali. Pertama apa? Harus terima kepenuhan Roh Kudus. Makanya Pentakosta ini penting. Jadi Pentakosta bukan terjadi hanya 2000 tahun yang lalu. Tidak. Kitab Yoel berkata sampai keturunan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Gitu? Itu kan tanda salah satu akhir zaman, nanti Roh Kudus akan dicurahkan ke generasimu, anak-anakmu, teruna-terunamu, itu terus berjalan. Sebab itu kalau kita baca di Alkitab, di sejarahnya, saya coba lihat itu kemarin bahwa setelah Pentakosta di Yerusalem, 25 tahun kemudian Efesus mendapat Pentakosta juga. 25 tahun loh. Nah, sekarang kita juga ngalami, gitu. Udah ngalami kepenuhan Roh Kudus seperti yang dialami oleh rasul-rasul dulu. Kita juga ngalami. Nah, ini yang disebut file. Tuhan membukakan itu kepada kita. Jadi di dalam Roh Kudus kita akan temukan rahasia-rahasia tentang Allah, tentang Kristus. Ada di situ saudara. Nah, coba lihat lagi 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ini file. Amin. Ini file. Kenapa file? Masih rahasia, betul? Yang ada di Tuhan.
Yesus bilang masih banyak hal lagi akan aku sampaikan kepadamu. Tapi sekarang tidak bisa. Tapi kalau Roh Kudus itu datang, dia akan bukakan rahasia itu. Penting sekali, ternyata Roh Kudus itu penting sekali. Sampai Yesus berkata masih banyak hal aku tidak bisa sampaikan. Tapi nanti Roh Kudus itu datang, dia akan ceritakan itu. Nah saudara, ini berarti ada file rahasia-rahasia yang nanti kita akan mengerti kalau kita berjumpa dengan Roh Kudus. Amin. Waktu kita berjumpa dengan Roh Kudus, Yesus sudah janji. Masih banyak hal lagi. Ini warisan yang hebat ini. Ini warisan yang hebat ini. Kayak seorang orang tua yang begitu dia mau dipanggil Tuhan, dia bilang begini, "Nak, ada banyak hal aku belum bisa sampaikan. Terlalu banyak. Tapi nanti kau buka lemari itu, ada kuncinya. Taruhlah kunci di mana kita juga tidak tahu kan. Tapi dia pesanku sama anaknya. Nah, itu kuncinya ada tersembunyi di bawah batu bata itu." Lalu anaknya, ini rahasia khusus ini. Nanti kau ambil kunci itu, kau buka lemari brankas itu. Nanti kau lihat sendiri. Nah ini, begitu anak itu buka, belum pernah dia lihat ini kekayaan begini banyak. Kaget dia. Nah, Yesus berkata bahwa ada banyak hal yang belum bisa aku sampaikan kepada kamu. Tapi kalau Roh Kudus itu datang, dia akan bukakan itu. Dia akan ceritakan itu. Nah, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara besar yang sampai Alkitab bilang begini, dikatakan dalam ayat 9 tadi. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau sudah dilihat oleh mata itu bukan rahasia lagi. Rahasia yang belum pernah dilihat mata. Siapa yang rindukan? Yang belum pernah dilihat oleh mata diberikan kepada kita. Amin. Pagi ini kita rindukan Tuhan bukakan hal-hal yang belum pernah kita lihat dengan mata. Amin. Ini yang namanya hal-hal supernatural. Kalau orang dunia bilang apa? Itu. Saya tidak tahu orang dunia bilang apa. Nah, apa yang tidak pernah dilihat mata. Kemudian dan tidak pernah didengar oleh telinga. Rahasia. Siapa pernah tahu nanti kita punya mantan menteri kesehatan itu ya. Temukan obat vaksin corona. Itu kita nggak pernah tahu. Dan juga sebelumnya beliau juga belum pernah tulis buku nanti dia akan temukan vaksin corona kan. Tapi sekarang anak Tuhan ini menemukan vaksin corona. Pasti beliau punya kesaksian sendiri. Begitu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, dipikirkan. Tuhan sedang bekerja ini. Ini waktu-waktu Tuhan sedang bekerja, Alkitab berkata, bumi akan penuh dengan hikmat Tuhan. Bumi ini akan penuh dengan hikmat Tuhan. Halo. Bagaimanapun pikiran Tuhan akan lebih menang dari semua pikiran yang lain. Amin. Ini yang kita kejar. Nah ini yang kita cari saudara. Ini yang kita wartakan. Dalam pelayanan kita pun saudara, bukan pakai kemampuan kita, tapi kemampuan kuasa Roh Kudus. Ini hebat. Coba saudara lihat, kita hamba Tuhan tempat ini mulai belajar seperti itu. Dan sudah alami seperti itu. Mulai alami gitu. Apa yang tidak pernah dilihat. Itu begitu doain orang, itu. Tiba-tiba Tuhan bukakan. Pak, Bapak ada simpan pisau keris ya. Kok tahu? Modelnya begini. Ya kaget. Tidak pernah dilihat mata. Roh Kudus bukakan. Itu bagaimana? Bapak pilih pisau keris atau Bapak pilih Tuhan Yesus?
Kita tambah lagi satu ayat. Gitu. Barang siapa main pedang, dia akan mati dengan pedang. Gemetar dia. Gitu. Gemetar dia. Daripada gue simpan ini pedang, nanti gue mati sama pedang, mendingan gue buang, pilih Tuhan Yesus. Kan gitu. Nah itu hikmat Tuhan. Amin. Coba kita pakai hikmat manusia. Wah, dia bilang begini, lu akal-akal saya lagi. Tapi kalau ada hikmat Tuhan, kalau hikmat Tuhan datang selalu diurapi Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membukakan. Baru kita lihat, baru kita mengerti. Oh, karena Roh Kudus yang bukakan, ya, Roh Kudus yang jamah orang itu juga. Nah, ini pelayanan berdasarkan hikmat Tuhan, ini hebat sekali loh. Dan sebenarnya kita sudah sedang alami. Amin. Sudah sedang alami. Ini yang perlu kita teruskan. Karena hal inilah yang membuat Paulus mengalami karunia-karunia Roh Kudus dengan begitu dahsyat. Kenapa? Karena dia berhasil membuka filenya Tuhan. Amin. Lewat kuasa Roh Kudus dia berhasil membuka file. Sehingga kalau kita baca Alkitab, bagaimana Paulus mengalami karunia-karunia Roh Kudus begitu dahsyat. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Karena dia temukan filenya Tuhan. Nah, coba saudara tanya sama hamba-hamba Tuhan di sini yang sudah mulai melayani di hal seperti ini. Wah, banyak hal. Banyak hal. 2 orang lewat jarak jauh juga dibukakan. Itu. Nah, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh apa? Telinga. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tidak pernah ada di hati manusia. Semua disediakan Allah untuk apa? Orang-orang yang mengasihi. Tuhan sanggup pelihara kita dari hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Sejauh seperti itu pun saudara, masih ada kuasa Tuhan untuk sanggup memelihara kita, sanggup menjaga kita, sanggup melindungi kita dan memberkati kita. Hebat sekali loh. Bicara dari pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Alkitab juga berkata, apa yang tidak pernah dilihat, didengar, yang tidak pernah ada rencana di hati, bahwa nanti akan diberkati begini, nanti akan punya diberkati seperti ini. Tidak pernah saudara bayangkan. Tapi justru Tuhan sudah apa sih? Siapkan itu bagi kita. Hebat loh. Tidak pernah dibayangkan nanti punya apa, gitu. Tapi Tuhan siapkan. Nah saudara, jadi di sini saudara, ada hal-hal, begitu juga saudara, ada hal-hal rahasia dalam hati Tuhan, dalam hati Allah. Itu hanya bisa disingkapkan oleh Roh Allah. Coba kita baca ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab apa? Roh menyelidiki segala sesuatu. Segala sesuatu. Garis bawahi, Roh menyelidiki segala sesuatu ini di mana? Di bumi, di bawah bumi, dan juga di sorga. Semua itu, karena Roh Kudus itu ada di mana-mana. Amin. Dia mampu menyelidiki segala sesuatu yang ada di bawah bumi, di bumi, sampai di surga. Maka itu waktu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, Tuhan bisa buka file itu. Mau di bawah bumi juga dia bisa buka. Kalau bicara peperangan rohani, penyingkapan, itu kerajaan-kerajaan setan di dalam bawah bumi pun bisa dibuka. Untuk apa? Kita lakukan peperangan rohani. Yang di bumi pun bisa dibuka. Kalau sudah seperti itu, yang di sorga juga dibuka. Untuk kita mengerti hikmat Tuhan. Kita mengerti lagi tentang rahasia-rahasia yang masih tersembunyi dalam hati Tuhan. Ada di surga. Dan file itu ada dalam Roh Kudus. Maka
Maka kalau kita peperangan rohani, pelayanan, doa, doakan kota, doakan pulau, rahasia kota dibuka, rahasia pulau dibuka. Dari mana itu dibuka? Filenya Tuhan. Tuhan punya file, dia yang ciptakan alam raya, dia punya file. Gitu. Waktu iblis masuk ke bumi, dia tahu tanggal berapa, tahun berapa. Itu pasti ada. Cara kerja setan di bumi, Tuhan mau bisa bersihkan langsung. Tuhan punya rahasia, Tuhan tahu itu. Nah, hal-hal seperti inilah. Ada berapa banyak berkat itu. Berapa ribu ton yang ada di Papua, ton emas di Papua, Tuhan lebih tahu karena dia ciptakan. Artinya bahwa ini menyangkut segala hal, segala sesuatu. Jadi bicara segala sesuatu ini luas sekali. Bukan hanya perkara-perkara ilahi di surga saja. Tapi semua ini Roh Kudus tahu persis. Kalau kita baca dalam penciptaan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, Roh Kudus itu sudah ada. Dia tahu persis semuanya. Nah kalau filenya itu dibuka, apa kita nggak ngerti? Apa kita tidak tahu? Wah hebat. Saya kasih contoh saja. Seumpamanya dalam pelayanan doa selama kita ini kan. Tiba-tiba Tuhan bukakan rahasia tentang Toraja. Itu. Lalu dibukti harinya. Taruhlah Pak Budi Tuhan bukakan tuh. Lalu ditulis. Bukunya ditulis rahasia baru. Tuhan punya rencana untuk Toraja. Tuhan bukakan begini. Kira-kira bukunya jadi apa? Bisa jadi the best. Itu. Apa namanya biasa di buku ditulis tuh? Bestseller ya. Satu rahasia saja dibuka. Kipas-kipas kita. Tahu kipas-kipas? Nah, terlalu banyak file Tuhan. Yang di dalamnya itu punya nilai-nilai arti berharga loh. Amin. Gak usah jauh-jauh. Saudara doakan satu pengusaha yang mungkin dia sudah berat pergumulannya. Itu doakan. Tiba-tiba Tuhan buka file untuk rahasia hidup ke depan dia. Rahasia bisnis dia ke depan. Tuhan bukakan filenya. Lalu saudara sampaikan, Pak, jangan putus asa. Jangan takut, Tuhan masih bisa tolong. Dia nangis kan. Pak Pendeta, ini rahasia Pak Pendeta. Apa rahasianya? Utang saya terlalu banyak. Iya. Aduh, saya sudah bingung Pak. Gitu. Gitu. Sampai saya sudah pernah mau bunuh diri. Waduh. Lalu kita berdoa. Masih ada Tuhan Pak. Dia menciptakan langit dan bumi. Semua ini punya dia. Sekali waktu kalau dia klik Pak, utang itu gak ada apa-apanya itu. Begitu ya. Masih ada Tuhan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita berdoa saja. Minta pertolongan Tuhan. Bapak mau enggak? Iya ya. Saya sering dengar juga katanya Tuhan orang Kristen itu hebat. Iya makanya bagaimana Pak? Itu berarti sudah semangat dia itu. Lalu kita ajak. Kalau begitu kita berdoa. Begitu berdoa Tuhan buka filenya. Itu. Lalu kita sampaikan, Pak, perusahaan Bapak ini sebenarnya kalau dalam penglihatan tadi itu nanti pabriknya akan dibuat seperti ini. Bagaimana bisa? Utang saja sekarang begini, tapi ke depan nanti begini. Nanti Bapak akan begini. Bagaimana? Bapak percaya Tuhan bisa lakukan? Bisa. Kita doa bersama. Doa. Beberapa waktu kemudian mujizat terjadi. Begitu mujizat terjadi, dia ingat, ini Pak Pendeta satu. Ini saya kirim mobil mewah satu kasih dia. Amin. Filenya Tuhan itu banyak berkatnya loh. Amin. Ini filenya Tuhan saudara. Terlalu banyak berkat di dalam itu.
Bicara berkat, bicara kuasa. Apalagi bicara kuasa, orang mati aja bangkit. Itu. Dalam filenya Tuhan itu ada kuasa kebangkitan. Nah, gitu. Dalam filenya Tuhan itu ada rahasia. Musa Tuhan bilang begini, kau naik di Gunung Sinai. Tuhan kasih apa? Rahasia 10 loh batu. 10 loh batu lagi. 10 perintah Allah. Rahasia. Dapat dia file di gunung, betul nggak? Gunung Sinai. Musa naik apa? Doa puasa di situ. Saudara, doa puasa. Nah, mulai doa. Kayaknya saya juga mesti doa puasa lagi. Waktu kita berdoa, kita dapat file itu. Jadi caranya gampang. Ambil file dari Martin, kalau mau nonton ini, gitu, bawa pulang, putar. Jangan bawa pulang simpan, nggak bisa dapat. Nah begitu juga, kalau kita mau dapat file, kan sudah terima Roh Kudus. Betul nggak? Sudah terima Roh Kudus. Sekarang apa? Buka file itu. Caranya gimana? Berdoa menyembah Tuhan. Waktu berdoa menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih. Saya juga tidak siap khotbah ini. Tadi di atas mobil saya pikir lagi, sampai kenapa ini kok? Tapi di hati tenang aja. Tenang. Nah, udah turun anak-anak dengan istri, kalian turun aja, saya tenang dulu. Tiba-tiba Tuhan bilang, file. File? Ayatnya itu. Oh, berarti Roh Kudus itu file. Saya juga baru mengerti hari ini. Dan saya sampaikan hari ini. Gitu. Tinggal kita tambah nanti pulang gitu. Saya bukan lagi tambah-tambahin lagi kan gitu ya. Ini file. Saya belum pernah tahu bahwa Roh Kudus itu file. Nah, tadi dibukakan baru saya juga ngerti. Jadi apa yang ku sampaikan itu yang ku belajar. Paulus bilang begitu kan. Kadang-kadang nanti kita punya gereja di tempat ini khotbah-khotbahnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa lah. Kalau terlalu sistematis juga kita tidak terlalu. Tapi tiba-tiba seperti itu ya kita mengalir saja. Amin. Tinggal kita baku mengerti untuk baca Alkitab lagi. Nah, jadi saudara tadi baru saya juga maka saya tulis potong di sini. Oh ini filenya Tuhan. Oh selama ini kita sedang bergerak di situ itu maksudnya. Berarti kita harus bergerak terus. Pelayanan yang selama ini Tuhan rindukan adalah pelayanan yang ini. Membuka filenya Tuhan. Gitu. Khotbah-khotbah Paulus. Dia bilang aku datang kepada kamu bukan dengan hikmat manusia tapi dari hikmat Tuhan. Caranya bagaimana? Dia dapat hikmat Tuhan. Dia buka filenya Tuhan. Itu yang membuat orang itu. Nah, kemarin saya telepon sama si turut apa yang di YouTube itu, dia telepon sama saya, Pak, gitu. Ada lagi teman-teman yang dipakai Tuhan punya karunia-karunia atau dipakai Tuhan dalam hal ini, kasih tahu supaya kita ceritakan di YouTube biar dunia tahu bahwa Tuhan itu hebat. Lalu saya bilang begini, oh ini ada orang-orang pintar hebat nih, dokter ini nih. Saya tidak terlalu tertarik dengan dokter-dokter. Tapi saya tertarik dengan orang-orang awam biasa tapi mereka hidup dengan Tuhan. Sampai dia saya sampai begitu, saya sampai iya juga ya. Tapi kalau ada dokter yang memang seperti Paulus dan dia mengalami dari Tuhan kan lebih dahsyat lagi. Amin. Nah ini yang perlu saudara. Gitu. Wah ini luar biasa. Jadi ternyata saudara untuk kita dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan itu gampang sekali. Gampangnya di mana? Temukan file Tuhan. Temukan lewat apa? Alami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau gereja tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus itu bahaya. Makanya kita doakan terus supaya gereja-gereja di Indonesia ini semua mau terbuka alami kepenuhan. Salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berglosalalia, itu mengalami bahasa roh. Ini harus ada. Baru kita bisa mengerti, bergerak maju dalam filenya Tuhan. Ini karena Roh Kudus yang buka, dia yang menyelidiki. Nah,
Nah kalau semua begitu, wah, luar biasa. Orang percaya dipakai Tuhan, orang awam semua dipakai Tuhan karena Roh Kudus bekerja. Dan Injil akan gampang sekali diberitakan ke seluruh dunia karena semua orang penuh Roh Kudus, bukan hanya orang-orang tertentu. Nah, baik, kita lihat tuh ayat selanjutnya dari 1 Korintus 3 tadi. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya saudara semua tahu apa yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kasih untuk kita gereja di tempat ini. Amin. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kasih kepada kota Tangerang. Nah, supaya kita tahu apa yang Tuhan kasih buat bangsa dan negara kita. Amin. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di seluruh dunia. Nah, ini luas sekali ini. Jadi ternyata di dalam Roh Kudus itu ada banyak hal. Saudara mau tahu apa rahasia hidupmu ke masa yang akan datang? Ada di dalam Roh Kudus, filenya ada di situ. Tidak perlu lagi ke paranormal, dia ramal tangan itu. Sudah ramal tangan belum selesai, ramal lagi bola kristal, akhirnya lama-lama ditendang jadi bola. Nah, tapi kita punya rahasia hidup ada di dalam filenya Tuhan. Dan filenya Tuhan ada sudah dititip di siapa? Roh Kudus, ada di Roh Kudus. Tinggal ambil itu loh. Wih, ternyata pelayanan roh itu sangat berkuasa dan ada banyak berkat di situ. Pelayanan roh itu ada banyak berkat di situ. Inilah yang selama ini kita sudah jalankan dan kita hamba-hamba Tuhan sudah mulai alami. Kami doakan supaya semua jemaat, amin, alami ini, amin, alami kepenuhan Roh Kudus. Semua sudah alami, tapi sekarang mulai memiliki apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Buka file itu dan lihat masa depanmu, amin. Lihat hari depanmu, lihat berkat-berkat setiap hari yang tidak pernah dilihat dengan mata, ya toh. Tapi Tuhan sudah sediakan itu, ambil itu. Nikmati hal-hal baru dari Tuhan. Ambil itu, ada di dalam apa? Roh Kudus. Luar biasa. Saya kira itu sedikit renungan buat kita. Saya catat ada beberapa ayat lagi tapi sudah. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Haleluya. Baik. Sementara persiapan perjamuan, saya baca ayat 1 Korintus 2 ayat yang ke-17. Semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dan rahasia sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Luar biasa. Jadi kalau kita bergerak dalam pelayanan ini, maka semua itu adalah untuk kita dan untuk Tuhan. Amin. Baik, siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kupandang salibmu. Kupandang salib. Mari saya undang para hamba Tuhan maju ke depan. Pelayan perjamuan maju ke depan untuk kita siapkan. Haleluya. Surga dan jamukan
pribadi Roh Kudus kepada kita orang percaya. Ada banyak rahasia, ada banyak berkat, kuasa, mujizat dalam Roh Kudus. Dan hari ini kita sama-sama percaya, kita sama-sama mau menerima file yang dari Tuhan lewat cara mengalami kepenuhan Roh Kudus dan memiliki persekutuan doa dengan Tuhan. Dua hal ini waktu kita lakukan, maka kita akan melihat, kita akan menerima segala janji Tuhan yang dikatakan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Mari ambil berkat-berkat itu yang masih ada dalam kerajaan surga. Yang Tuhan Yesus berkata, berdoalah begini, Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang belum pernah ada di bumi, tapi yang ada di surga, yang sudah Tuhan janji itu, kita ambil itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ada mujizat, ada pertolongan, ada hikmat, ada banyak hal yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Pagi hari ini, mari ambil file itu, mari ambil semua itu dari Tuhan. Untuk itu saya undang saudara bangkit berdiri sebagai tanda kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Dan kita berdoa bersama-sama supaya kita gereja mau ditempati, kita gereja Tuhan ditempati. Kita terima file Tuhan. Kalau kita mengerti rencana Tuhan untuk hidup kita, kita tidak akan ragu, tidak bimbang, tidak takut menghadapi hidup ini. Karena kita tahu persis hidup kita ada dalam tuntunan, dalam filenya Tuhan. Haleluya. Saudara tidak akan ragu, bimbang, takut hadapi hidup ini. Karena file Tuhan itu ada. Kita bisa melihat langkah-langkah ke depan ada dalam Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat rindu kuasa Roh Kudus ada dalam kami dan terus memenuhi kami. Dan bukakan rahasia-rahasia baru buat hidup kami. Baik secara pribadi, secara keluarga, secara pelayanan dalam bergereja. Kami berdoa Tuhan bukakan banyak lagi buat kami. Supaya kami tidak mendengar berita dunia yang membuat kami takut. Tapi kami mendengar berita surga yang membuat kami yakin. Yang membuat kami memiliki harapan yang pasti. Bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan Engkau siap memberkati kami. Kami mau terima semua itu dalam nama Yesus. Dan lewat perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, kami ambil tubuh-Mu yang adalah tubuh kebangkitan menjadi bagian dalam hidup kami. Selama kami masih dalam tubuh yang fana ini, kuatkan kami untuk terus dapat mengalami, dapat menerima seluruh file-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan itu dengan baik. Kami terima tubuh-Mu menjadi bagian satu dengan kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya di tangan kanan saudara adalah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat darah Yesus tangan kananmu dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengambil darah-Mu yang di dalamnya ada nyawa kekekalan, yaitu nyawa-Mu sendiri ya Tuhan. Kami ambil menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami juga boleh hidup kekal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga selama-lamanya. Dalam darah-Mu kami terima pengampunan dosa. Dalam darah-Mu kami terima mujizat.
Kami terima kesembuhan. Dalam darah-Mu kami memiliki persekutuan dengan Engkau. Dan surga terbuka dan berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Dalam darah-Mu, janji-janji-Mu kami terima semuanya. Menjadi bagian dalam hidup kami, keluarga kami, dan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu itu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya di tangan kanan saudara adalah darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 banyak hal yang Paulus tidak bisa sampaikan, tapi dia mengakui bahwa dia berdoa supaya gereja mengalami kepenuhan daripada Tuhan. Ada rahasia-rahasia yang tidak bisa seorang hamba Tuhan bukakan ini. Tidak mampu dengan kata-kata, tapi Roh Kudus turun ke atas kita, ke atas. Dia akan membukakan banyak hal yang belum kita pahami bersama. Khotbah-khotbah hamba Tuhan terbatas, tapi jika Roh Kudus turun atasmu, dia lebih mengerti hatimu, dia lebih mengerti pikiranmu, dia lebih mengerti jalan hidup. Dia yang akan menyelami, membawa saudara menyelami, memiliki kepenuhan, menyelami dan menyelami. Dan itu yang Tuhan kami berdoa, Tuhan. Itu yang kami doakan saat ini, Tuhan, hamba berdoa. Itu yang kami sama-sama doakan, Tuhan, buat kami menyelami, tenggelam dalam hadirat, tenggelam dalam kemuliaan, tenggelam dalam file-Mu yang sudah Engkau siapkan itu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu,
Kami mau terima file itu, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Kami memahami, mengerti, merasakan bahwa Engkau ada. Bukakan file itu buat kami Tuhan, dalam ruang Roh Kudus Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Bukakan file-Mu bagi kami. Kami mau bertumbuh dalam hikmat, bukan hikmat dunia, tapi hikmat-Mu yang membawa kami ke sorga. Bala
Haleluya. Haleluya. Datanglah kepadaku, alamilah di dalamku, dan hiduplah di dalamku, kata Tuhan. Lewat pesan daripada bahasa roh yang tadi, haleluya. Hanya jika engkau hidup di dalamku, engkau akan kuat. Dan engkau akan diperkuatkan oleh kuasa-Ku, kata Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami dalam hadirat. Haleluya. Haleluya.
Buat kami duduk di hadirat. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau mempercayakan kami file-Mu ya Tuhan, dan itu sangat memberkati kami dan sungguh membuat kami lebih mengenal Engkau dan mengenal siapa kami di hadapan-Mu. Kami tidak takut, tapi kami percaya hidup ini sungguh berarti, sungguh berharga, baik selama kami di bumi sampai di surga. Kami orang-orang yang berharga dan berarti. Kami jadi berkat selama kami di bumi ya Tuhan. Nambah berdoa, pakai gereja-Mu ini Tuhan. Amin. Pakai kami semua mengalami file-Mu. Aku berdoa itu terjadi dalam nama Yesus. Dan kami semua bergerak dalam file-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima, kami alami, dan kami percaya mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama katakan